wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibiladil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Min ghoribil ittifaqi, dari termasuk sesuatu yang aneh tapi telah dinyatakan atau dimufakatkan. Ini meneruskan masih tentang pujian dan syukur. Sudah diterangkan di malam Sabtu kemarin. Yang intinya jangan sampai tidak ada di hati kita, di pikiran kita itu kok tidak bersyukur, tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena serugi-ruginya manusia itu kalau dia tidak mau mengingat atau tidak mau menyadari bahwa semua yang ada dirinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu. Apapun itu dan semua-muanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah tidak minta ganti. Nah, itu enaknya kita. Kurang apalagi Allah kepada kita, ya kan? Kasih napas ya tidak minta ganti, kon bayar ya ora. Tapi Pak suruh sholat, diperintah sholat, itu untuk kita sendiri. Diperintah zakat untuk kita sendiri, diperintah puasa untuk kita sendiri. Tidak ada sedikit pun apa yang kita kerjakan itu kok ada manfaatnya untuk Allah, itu sedikit pun tidak ada. Ini yang perlu diingat. Apapun yang kita kerjakan, walaupun pomo kok guru pinternya kayak apa, kaya kok sodakonya kayak apa, puasa hebatnya kayak apa, sholat khusyuknya kayak apa, yang pertama Allah nggak butuh, ya kan? Dan tidak sedikit pun ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalau yang mau itu dikembalikan untuk orang yang mau mengerjakan itu sendiri. Min ghoribil ittifaqi, adapun itu termasuk atau dari hal-hal yang aneh dalam sudah dinyatakan, ana ahrufil hamdi, sesungguhnya huruf-huruf pujian itu khamsatun, ada 5. Jadi alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Jadi para ulama tuh sampai segitunya meneliti Quran, hurufnya berapa sampai hafal. Nah ini kadang kita ya kepala madrasah, guru agama, ya kan, jumlahnya tasjidnya Fatihah tidak hafal, apalagi hurufnya, ya kan. Itu kadang macam itu ya guru agama. Kalau mu'alif roh nggak nyindir untuk orangnya tidur. Nah itu ya kan, itu padahal seperti itu sudah ditentukan. Contoh huruf bismillah itu ada 19. Pernah ngitung Mas Fikri? Huruf bismillah ada 19, pernah ngitung? Oh lali. Tasjidnya Fatihah ada 14, ya kan. Nah, terus hurufnya Fatihah itu ada 156, itu sudah dihitung. Nah, makanya kurang 1 ya korupsi namanya. Korupsi itu bukan duit wae, bukan jabatan wae, macam itu ya korupsi juga. Tapi termasuk korupsi yang baik kalau macam itu, ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi lafaz alhamdu itu hurufnya 5. Lah, 5 huruf alhamdu itu di Quran itu ya ada 5. Tulisan alhamdu itu ada 5. Wa qad ibtada'a, dan sudah memulai atau menyatakan atau menampakkan bihi, dengan hurufnya alhamdu fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an khamsun, yaitu juga ada 5. Wah baru tahu ini Pak, itu untungnya ngaji jadi tahu. Ini kan kena bogo pamer ya.
Wah, aku ngaji kemarin baru tahu di Quran lafaz alhamdu itu ada 5. Karena menurut huruf alhamdu ada 5. Suratil ula adapun surat yang pertama itu suratul Fatihah, yaitu surat Fatihah. Hafal kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya kalau di Arab itu orang kalau sholat ya awalnya ya alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada yang bismillah duluan. Karena di sana memakai madhab Maliki, madhab Hanafi. Di sini coba Mir, kamu pakai macam itu Mir, ngimami Mir. Jumatan pula ya kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Piye kuwi mami? Piye kuwi mami? Ngono. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya. Tapi walaupun sedemikian itu, walaupun meskipun macam Arab Saudi menganut macam Wahabi, tetap kalau dia nulis mushaf atau nulis Al-Qur'an, nomor 1 tetap bismillah. Nah, itu buktinya gitu. Nah, bukti salah satu Imam Syafi'i benar itu. Nah, ya hadisnya ya ada juga gitu masalahnya. Itu yang pertama di dalam surat Fatihah. Jadi sudah diterangkan seperti ini. Kalau besok kok Bang Farum makmum kepada seseorang kok dia langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah heran. Itu ya boleh, walaupun beda madhab ya. Sah Pak sholatnya? Sah ya. Kalau kalian ngomong berani tidak sah lah, orang Arab Saudi dan lain-lainnya tuh kalian katakan nggak sah sholatnya, berani nanggung ke nerakanya kalian. Itu begitu. Oh nggak sah, nggak ada bismillahnya. Nah yalah kita ngopi paling mentok loh sampai Kutoboyo ya kan. Ke Kermeo jarang-jarang, udah sok-sokan pula ya kan, nyalain orang. Kita tuh seperti kodok ketutup tempurung. Bahasa orang Jawa tuh kodok ketutupan batok, kodok tertutup tempurung, batok kelapo tuh. Nah, jadi dia nengok keliling itu rupanya hebat perasaan, paling padek. Rupanya ketika batoknya dibuka, lo. Baru sampai Kutoboyo tuh. Kalau al-mu'allif rahimahullah. Nah itu seperti itu. Wasaniyatu dan adapun yang kedua itu suratul An'am di dalam surat Al-An'am. Wa ya adapun surat Al-An'am itu qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Itu lafaz alhamdu yang kedua, karena sesuai dengan hurufnya alhamdu itu ada 5, yang kedua alhamdulillah. Alhamdu adapun semua pujian itu lillahi, hanya untuk Allah. Makanya maknanya semua pujian kemarin sudah diterangkan ya. Pujian itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Keterangannya sudah kemarin, kalau lupa dibuka lagi. Alhamdulillah adapun segala pujian itu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wae kalau Pak Rozak biasanya Pak Jane sudah ngaji ya kan. Apa baca hadroh Mas Fikri ya? La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti ajmain. Al-Fatihah. Pendak sama dengan dia ada syai'ulillahi laumul Fatihah. Katanya ya salah ya kan. Alhamdulillah itu dia mempunyai makna jamak, maknanya banyak. Faedah al di situ banyak ya, ada faedahnya makrifat, ada faedahnya memang pokok kata atau tidak bisa diganggu gugat. Ada yang di situ bermakna jamak, contoh di lafaz alhamdulillah ini dan lain sebagainya. Itu kalau anak-anak sekolah nahwu, shorof itu begitu ya. Kita kan tidak sekolah. Dengar jadilah, pernah dengar jadilah kan. Alhamdulillah adapun segala pujian atau semua pujian itu lillahi, hanya untuk Allah. Alladzi yaitu dzat khalaqa yang menciptakan, siapa alladzi as-samawati kepada langit, as-samawati kepada langit, wal ardo dan bumi. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah adzulumata kepada adzulumati kepada kegelapan, wan nur dan juga cahaya. Jadi Allah itulah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi,
yang menjadikan siang, yang menjadikan malam, yang menjadikan terang, yang menjadikan gelap, dan menjadikan semua-muanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nanti bisa dicari, kalau pas kalian baca Quran, ditandoi. Oh, ini alhamdulillah yang kedua. Itu. Wasalisu. Nah, nanti ada itu di kitabnya namanya Gharaibul Quran ya. Itu diterangkan secara apa itu ya? Jelas. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga itu suratul Kahfi. Surat Al-Kahfi. Waya adapun alhamdulillah yang dalam surat Al-Kahfi itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yaitu zat anzala yang menurunkan, siapa zat atau Allah tadi, ala abdihi atas hambanya Allah, alkitab kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 3. Warabiatu, dan adapun yang keempat itu suratus Saba, di dalam surat Saba sebelum Yasin itu. Waya adapun ayat dalam surat Saba yang ada kata-kata alhamdulillahnya itu alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah adapun segala semua pujian itu lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yaitu zat lahu yang itu bagi Allah, ma adapun segala sesuatu, fis samawati yang ada di langit, wa ma dan segala sesuatu, fil ardi yang ada di bumi. Nah, ini bahasa-bahasa tasawuf, bahasa hakikat itu asal kalian pakai ini, hidup itu nyaman. Asal lillah itu sudah agak-agak tertinggi ya. Asal ingat semua-muanya itu punyanya Allah, aman sudah. Nah itu, Kang Dedi, Bang Edi dirasanin wong, ya kan? Dikato-kato orang jelek, ya nggak sakit hati. Karena sudah lillah. Sudah tahu orang itu tidak mungkin bisa berucap, tidak mungkin hatinya bisa bergerak, tidak mungkin mulutnya bisa bergerak mengucapkan itu, kalau kok tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mudah. Jadi ngilangin sakit hati itu mudah. Bahwa semua-muanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Kang Dedi sawitnya dicolong orang, ya sudah aman weh. Kalau Allah tidak izin ya tidak mungkin hilang. Ya sudah selesai. Nah, tapi ya jadi jarnya wae Kang Dedi, ya ditengok-tengokin Mas Fikri ya. Kok terus dijuar-jarnya wae. Gak ditilik-tiliki, termasuk ikhtiarnya gitu. Cuman kok masih hilang, yaitu berarti sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah mengkelirukan orang lain. Jangan pernah mengkelirukan orang lain apabila terjadi apa-apa di kita. Karena dalam Quran itu apapun yang terjadi di kita, ya, entah baik entah buruk, itu bima kasabat aidikum, sebab akibat perbuatan kita sendiri. Wes terima ya begitu, ndak ya begitu. Makanya rugi kalau kita merunyam ini itu rugi. Perkara apa weh? Entah kita ditipu orang, entah barangnya dimaling orang, entah istrinya dibawa orang. Pokoknya macam-macam itu, pokoknya ya itu sebab akibat perbuatan kita sendiri. Rasanya katanya hidupnya kok rekoso, ada yang terasa katanya hidupnya sengsara, yaitu ya sebab perbuatan daripada kita sendiri. Masa Pak, saya sudah nian-nian dari dulu saya kerja itu. Nah, itu karena kita dulunya mungkin nggak takwa, atau dulunya mungkin nggak taat, atau dulunya pernah berbuat kesalahan. Nah, itu seperti itu. Cuman kita lupa. Nah, itu begitu. Nah, punya anak kok beler. Kita harus ingat dulu mungkin kita nakal sama orang tua kita. Entah ingat tata pasti begitu. Tapi aku taat terus Pak dulu sama orang tua. Pasti ada. Entah perbuatan kita, entah omongan kita yang menjadikan orang tua itu jengkel. Nah, murid-murid kita kok beler-beler gak nurut. Nah, ya itu mungkin dulu kita ya begitu sama guru kita.
Percaya ya begitu, enggak ya begitu. Nah, entah orang sekarang ngatokan karma entah apa, lah itu pokoknya itu kalau dalam kata Quran tuh bima kasabat aidikum, sebab akibat perbuatan kita sendiri. Lo sudah ngaji sudah tahu semua, apalagi kalau masalah harta benda ya kan, yang itu rezeki kita ya pasti sampai ke kita. Ya nggak sampai ke kita berarti bukan rezeki. Rumus gitu kok sulit nian. Kan beruto ya kan, ngadu ke sana, ngadu ke sini ya kan. Sampai tidak bisa tidur ya kan. Kadang sampai sholatnya malas. Nah gara-gara entah sawitnya hilang, entah getahnya hilang. Ngapa udah sholat? Lagi pening. Ngapa? Sawit hilang terus. Nah kan itu. Padahal dulu sering nyuri tak apa dia. Walal mu'alif rohim. Dia lupa. Walal mu'alif rahimahullah. Ya andai kan aku tidak pernah Pak nyuri, ya itu tadi. Ada mungkin perbuatan-perbuatan lain yang mungkin kita perbuat tanpa kesadaran kita. Atau yang lebih mudah lagi tentang rezeki tadi, ya berarti bukan rezeki kita. Yang namanya rezeki itu nyari tuannya. Sudah disiapkan oleh Allah dari mulai dalam kandungan. Nah, dalam kandungan itu sudah disiapin gitu. Kalau rezeki kita yang dijatakan Allah itu nyari kita. Lah kerja itu Pak sebagai ibadah. Kerja sebagai ibadah. Lah daripada apa namanya nanti ndak motong malah ngintipin rondo wae jare Pak Janis mau kan. Ya mah dosa. Ya enak motong ya kan ngintipi batang parah. Enak terbas apa ya kan ada manfaatnya menjadi ibadah. Kalau rezeki itu jatah. Ya sama yang dipertak-pertuin kemarin itu. Wah ada gajian. Gajian itu tidak tentu. Kalau rezeki Allah pasti tentu. Ya nyatanya katanya kalian ada gajian sekian bulan. Kok nyatanya sampai sekarang ya masih hidup. Ya makan. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa nyatanya kan. Tidak mati kan. Nah itu. Ya pokoknya tidak bahaya lah. Pokoknya ya menurut Allah itu tidak apa-apa. Itu tidak bahaya di kita. Kita yang kurang apa istilahnya ya yang kurang tanggap. Nah, dan diingat-ingat kalau kita lagi pusing, lagi mumet, lagi pening, lagi susah itu jangan malah nggak sholat. Jangan malah nggak sholat. Wong ayatnya jelas. Wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Lah ini istrinya minggat, sawitnya curi orang, jabatannya diambil orang, umpama malah ndak mau sholat. Pening Pak, ngapa? Aku dipecat, kan? Malah ndak mau sholat ya kan? Ya tambah. Perintahnya kalau pening tuh ngadep Allah ngadu. Nah itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Jadi rumus-rumus yang seperti itu usahakan itu diingat-ingat supaya kita hidup tuh nyaman, tenang, nggak pening ya gitu. Kalau rezeki itu pasti nyari tuannya, itu pasti. Tidak ada yang tidak. Qalal mu'alif rahimahullah. Tapi kata orang Pak, kita kerja nyari rezeki itu cuman omongan wae. Coba tanya Pak Ismadi itu. Sebab-sebab rezeki itu ada 13 mir ya. Turu wong malah. Turu. Sebab-sebab rezeki itu ada 13. Iktisab atau kerja itu yang terakhir. Takon Pak Ismadi. Apal betul dia. Kerja itu asbab rezeki yang paling terakhir. Nah, kalau tidak percaya tanya Pak Janis yang kusuk-kusuk itu. Ya kan ini. Kerja itu asbab rezeki yang terakhir nomor 13. Ya, itu belum tentu. Pak Janis kerja matang belum tentu jadi asbab rezeki. Kadang ya dicuri orang, kadang dicuri hujan, ya kan? Kadang diminum pula sama apa anjing. Kadang dicoker babi. Belum tentu rezeki kita. Yang kita kerja itu. Itu mungkin nomor 13. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbil alamin. Ada percaya Pak. Oh nyatanya aku masih juga sebalik ya masih kurang katanya kan. Nah, itu berarti sebab akibat kesalahan diri kita sendiri. Harus ada yang kita rubah. Harus secepatnya harus ada yang kita rubah. Itu begitu. Itu yang nomor mana tadi 4 ya.
Nah, semuanya itu pokoknya lillah. Semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh mau ngaku-ngaku. Ya termasuklah bini, termasuklah istri, jabatan, kebun, pangkat, harta. Cuman ngaku-ngaku milik kita. Siapa Pak Janes? Istriku. Istriku. Padahal kalau dicuri orang ya udah bisa ngapo-ngapo. Dibawa orang ya udah bisa ngapo-ngapo. Tapi entah kalau Pak Janes malah seneng. Alhamdulillah cepat bisa ganti. Ya entah ya kan. Kalau malah bersyukur kan itu. Nah, tapi intinya semuanya itu adalah titipan pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Apapun itu. Nggak ada yang enggak. Semuanya pinjaman. Macam kemarin nafas. Nah, Pak Janis, Bang Farum, cobalah. Nafas itu nak dikuasai. Sedot lah. Nah, nggak usah dikeluarin. Mati. Oh, namanya pinjaman. Nggak ada yang hakikatnya itu milik kita, nggak ada. Nah, itu begitu. Wes percaya begitu, nggak ya begitu. Sampai pening mikir pun tetap begitu. Wal khamisatu dan adapun yang kelima dari huruf alhamdu yang ada 5 tadi yang ada dalam ayat Al-Qur'an itu suratul malaikati. Surat malaikat ya, Pak. Surat Fatir sebenarnya ya. Wa ya adapun surat malaikat di situ itu alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula wa ahtamtum bi. Nah, itu ya. Dalam surat Fatir ya. Alhamdulillah adapun segala pujian itu lillahi. Hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fatiros samawati yang menciptakan langit wal ardo dan bumi. Ja'ilil malaikata yang menjadikan siapa Allah al malaikata kepada malaikat rusulan sebagai utusan atau penyambung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tima dan disempurnakan atau ditutup bihi dengan alhamdulillah apapun susuratin 5 surat. Jadi ditutup juga di akhir-akhir surat itu ada 5 kata-kata alhamdulillah. Itu dengan lagi. Al-awalu adapun yang pertama itu suratu Bani Israil, surat Bani Israil. Atau apa bahasa sekarang? Al-Isra. Waya adapun surat Bani Israil itu qaulu ta'ala dawuhnya Allah Ta'ala di akhir surat. Di akhir ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam. Itu ya al-ayat ya. Wa qulil hamdulillah. Wa qul dan katakanlah wahai Muhammad alhamdulillah adapun segala pujian itu lillahi hanya punyanya Allah. Alladzi yaitu zat lam yattakhid yang tidak mengambil atau tidak butuh waladan kepada anak al-ayah. Wasaniatu dan yang kedua itu surat An-Naml. Wa ya adapun surat An-Naml itu wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati fata'rifunaha. Wa qul dan katakanlah wahai Muhammad alhamdulillah adapun segala pujian itu lillahi hanya kepunyaan Allah. Sayurikum maka akan memperlihatkan siapa Allah kum kepada kalian semua ayatihi kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala fata'rifuna. Maka kalau kalian ingin melihatnya maka akan tahu siapa kalian semua. Wasali satu dan adapun ayat yang ketiga yang sebagai penutupnya itu adalah alhamdulillah itu suratus Shofat. Waya adapun suratus Shofat itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Jadi akhir daripada doa itu yang salam terus hamdalah. Awalnya hamdalah dulu baru sholawat itu begitu. Wassalamun dan adapun keselamatan itu alal mursalina atas para utusan semuanya. Walhamdu dan adapun segala pujian itu lillahi hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbil alamin Tuhannya seluruh alam. Yang penting usahakan agak gitu ya, jangan a. Oh latihan dikit-dikit lah ya. Alamin, jangan alamin. Kalau alamin nanti maknanya beda. Kalau alamin pakai alif itu nanti maknanya sakit. Agak ke dalam, jangan ke depan.
Ain, alamin gitu. Kalau alamin sakit artinya. Warobiu dan adapun yang keempat itu surat Az-Zumar, yaitu surat Az-Zumar. Waya adapun surat Az-Zumar itu qaulu ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Wakila dan dikatakan kepada mereka berucap alhamdulillah adapun segala pujian itu lillahi hanya kepunyaannya Allah rabbil alamina, Tuhannya seluruh alam. Wal khamisatu dan adapun penutup yang terakhir itu suratul Jasiyah, di surat Jasiyah. Wa adapun alhamdulillah penutup yang dalam surat Al-Jasiyah itu falillahil hamdu rabbis samawati wal rabbil ardi rabbil alamin. Falillahi maka itu hanya kepunyaannya Allah. Alhamdulillah adapun semua pujian rabbis samawati yang menuhani seluruh langit, wa rabbil ardi dan Tuhannya seluruh bumi, rabbil alamina Tuhannya seluruh alam. Qala Ahmad Al-Malawi walhamdulillahi samaniyata ahrufin wa abwabul jannati samaniyah wallahu alam bisawab alhamdulillahi rabbil alamin.